minta pertanggungjawaban lu. Lu lihat tuh muka gue nih pada merah tuh. Aduh, gatel. Tau kagak? Oh, sekali ya banget aing, tapi kak korodok ya gara-gara pakai krem sih mana? Oh, belum lagi no. Si Dani, lu lihat. Hah? Dia muntah-muntah dari pagi no nggak kelar-kelar. Biji mana nih? Tunggu Ibu, ini produk apa ya? Produk bingkisan yang aku beli dari kamu kemarin untuk acara. Jamu ibu-ibu, ada lulur juga ibu. Jamu. Kayak biasa ya, Den? Iya, siap, lengkap semuanya kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dia. Permisi ibu-ibu, mau nawarin obat herbal, ada juga lulur. Insya Allah ya Bu Dia, rajin banget jualan keliling ya. Kebetulan tuh. Gue nih lagi pegel-pegel nih, udah 3 hari badan gue ngerentek banget. Agak butuh dah tuh jamu pegelinu. Ada? Ada ibu, ada. Silahkan. Kalau iput mah atuh hoyong etanya lulur tradisional bisa kincelong kulit iput teh aya? Ada ibu. Tuh. Ada, silakan. Ya udah kalau gitu, aku juga mau 2 ya. Satu buat Airi, satu buat Maya. Silahkan. Sabarahaan iya teh? Cuman 22.000 aja. 22.000 nginjem heula yen. Sekalian. Gue kata kali lu mau bilang marurah. Bu Dia, Ibu kok kelihatan pucat? Ibu baik-baik aja, Bu? Iya Bu Dia, lagi pucat mukanya tuh. Kenapa Bu? Masa sih? Oh, mungkin karena efek keliling ya, jadi kelelahan mungkin. Oh, iya, kayaknya kecapean tuh. Lagi kemana sih anak sama mantunya? Kan masih pada muda-muda tuh, tenaganya masih gagah. Harusnya tuh mereka bantuin Budia begono. Yo, Bu Dia. Dan, tolong anterin aku ke klinik ya. Anterin Bu Dia sekarang pakai mobil kamu deh, coba. Lu mau Pak RT sono lu. Pinjem mobil Pak RT. Cepetan. Ya Allah, Bu. Iya tuh. Ini Mas, minum dulu deh. Ini ibu kamu kemana sih jam segini? Kok nggak di rumah? Iya, kok belum pulang juga ya? Assalamualaikum. Ibu? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Salam. Ibu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ini gue lihat-lihat ya, anak sama mantunya Budia berasa udah kayak menak. Kayak orang kagak punya beban hidup begono. Ulu yen, kamu teh bener pisan atunya. Kalian teh meni sangeunahna kitu santai-santai di imah. Henteu nyaho inung maneh teh eta teh meni babak belur gitu banting tulang nyari duit sampai dia teh pingsan segala gitu. Ih, bener-benernya atuh kalian teh beban benalu nyaho teu. Tadi Bu Dia kena serangan jantung. Harusnya Bu Dia di opnam. Ya Allah, Bu. Ini obat Ibu. Ya. Makasih ya ini. Oh, iya. Ini, ya udah yuk, kita pergi dari sini. Ngapain? Itu kan udah ada anak sama mantunya yang ngurusin Budia. Budia, nih, ayo taruh sini, ya. Jangan lupa tuh diminum obatnya, ya. Iya Bu, Ibu sehat-sehat ya. Semoga Ibu cepat sembuh.
Assalamualaikum. Sia. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ai. Ai. Ini Sudah lagi. Ya Allah. Malik. Malik, kamu tuh kenapa sih ngagetin? Berisik banget, sumpah. ya lagian kamu udah aku panggil berkali-kali nggak digubris. Kamu tuh mikirin apa sih sampai ngelamun kayak gitu? Ini sebenarnya aku kepikiran sama Mbak Renata. Aku ngerasa firasat aku gak enak aja soal dia. Firasat mulu yang kamu bahas. Aku tuh curiga kamu selalu punya firasat sama orang lain. Dan anehnya lagi itu selalu kejadian, Ai. Duh, Malik pasti kepo banget nih. Tapi aku nggak mungkin kasih tahu dia soal vision aku. Apa jangan-jangan kamu yang bisa ngeramal, Ai? Apa sih kamu gimana sekarang masih percaya kayak gitu ya? Cenayang-cenayang gitu. Malik, ini tuh cuma feeling aku aja sebenarnya. Aku cuma ngerasa kayak ada sesuatu hal yang bakal terjadi. Aku ngerasa kayak akan ada hal buruk. Ya udah, gimana kalau kita datengin aja Mbak Renata? Bu, ibu tuh ngapain sih? Pura-pura sakit depan mereka? Kan jadi aku sama Sandra dijulitin sama mereka. Ibu tuh nggak sengaja sakit. Tadi itu ibu bener-bener kena serangan jantung. Tapi syukurnya nggak parah. Udahlah nak, kamu nggak usah dengerin omongan Bu Yayan dan Bu Iput ya. Terus sekarang, ibu mau istirahat berapa hari? Sehari? 2 hari? Ya ibu nggak tahu ya sampai ibu pulih lah. Tapi mungkin agak lama. Jadi ibu sementara nggak bisa jualan dulu ya. Terus gimana kalau ibu nggak jualan, Bu? Kita makannya gimana? Ya sementara kita pakai tabungan yang ada dulu ya. Ibu tuh kayak berasa tabungannya banyak ya, Bu ya? Lagian aku heran banget sih. Lemah banget jadi orang. Tuh, minum obatnya. Biar cepat sembuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Renata tega ngomong gitu sama ibunya yang lagi sakit? Ya Allah. Apa mungkin selama ini hamba salah mendidik anak? Apa hamba terlalu manjain Renata sampai jadi begitu? Kamu tuh kenapa sih? Kok muka kamu ditekuk begitu? Banting-banting pintu lagi. Aku tuh kesel banget sama ibu, Mas. Ibu itu harus rehat lama. Sekarang ibu nggak bisa jualan lagi. Kita makan apa kalau kayak begini? Harusnya aku udah nanya sama kamu. Kalau ibu sakit terus kita gimana makannya? Kok jadi marah-marah sama aku? Hah? Kok aku diomelin? Selama ini aku udah ngertiin kamu ya. Aku udah maklumin kamu karena kamu kena gelombang PHK. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang juga kamu cari kerjaan biar kita ada pemasukan. Gimana kalau kita ambil alih kerjaan ibu aja? Nggak mau aku. Masa aku keliling gitu nggak mau, malu aku. Nggak perlu keliling-keliling sayang. Zaman sekarang udah canggih. Ada online. Gimana kalau kita buka stand kecil-kecilan, terus kita jualan di depan rumah kita, buat ke sini gimana? Ya kalau di rumah sih aku mau. Gini, gimana kalau kita pakai uang tabungan ibu buat bikin stand di rumah?
Cakep, aku setuju. Satu hal lagi sayang, supaya kita cepat kaya, gimana kalau harganya kita naikkan? Lebih banyak loh. Boleh, 3 Pagi. Pagi. Mbak Renata. Oh iya, gimana Mbak Renata keadaan Bu Dia? Ya gitu deh Den, harus banyak istirahat sih. Makanya sekarang nih aku mau belanja sayuran, mau masakin ibu. Semoga Bu Dia cepat sembuh ya. Amin. Ya, berarti nggak ada lagi dong jamu langganan kita. Iya nih, mana lulurku udah mau habis lagi. Oh, kalau soal itu jangan khawatir nih, aku bawa brosurnya. Aku sama suami aku melanjutkan usahanya ibu di rumah. Oh, jadi berarti kalian yang lanjutin, tapi sekarang jadi jualannya di rumah ya? Iya, jadi kalau kalian lulurnya habis atau mau beli jamu langsung aja ke rumah. Kita kayak secepatnya opening kok. Waduh, kalau begitu alhamdulillah banget ya. Jadi kita nggak mesti cari-cari ke tempat lain. Iya benar. Mantap, Mbak. Sekarang tinggal mikirin mau naikin jadi berapa harga jamu sama lulurnya. Nih Mas. Mbak, pesen jamu dong Mbak, yang pegelinunya 1 sama asam uratnya 1 ya? 2 ya Mas ya? Iya Mbak. Berarti obat pegelinunya 60.000 sama jamunya 40.000. Oh mahal banget sih Mbak, biasanya kalau sama Budia yang pegelinunya cuma 20.000, asam uratnya cuma 40 Mbak. Ya Mas, udah naik dari sananya. Saya juga nggak ambil banyak-banyak kok. Padahal kan saya lagi butuh duit banget buat berobat ibu saya. Ya udah deh, saya beli Mbak. Ya udah, Bikinin ya Mbak. saya bikin dulu ya. Untung aja aku berhasil jualan cerita sedih. Padahal aslinya aku naikin harga biar dapat untung besar. Nah, udah paling bener nih Renata. Lu ambil alih tuh usaha emak lu. Kesianan, Pan. Dia udah tua ya. Bener pisan apa kata Yeyen gitunya. Biar kamu sama suami kamu teh hente nyusahkeun kolot gitu karunya teh sekolot. Sebenarnya dari dulu juga aku pengen banget kerja. Cuman nggak boleh sama ibu. Ya udah, saya bikin dulu ya. Mau minum nggak? Mau jamu? Kali ini mah gua timbang numpang lewat doang, sekalian mantau-mantau begono. Kira-kira laki warakam si mana yang suka minum jamu di mari begono. Bener pisan. Ya udah kita permisi ya. Assalamualaikum. Salam. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi pada mau kemana? Kita mau ketemu sama donatur. Setelah itu kita mau ke rumahnya Bu Dia. Kalau gitu aku ikut ya. Kita mau jalan kaki perginya. Yang nggak apa-apa, motornya aku tinggal sini aja. Tapi beneran gak apa-apa. Ikut kita jalan kaki ketemu donatur. Nggak apa-apa lah, kan jalannya sama kamu. Yuk, let's go. Iya, udah kita berangkat sekarang aja yuk. Yuk, let's go. Oke. Mas, ternyata untungnya banyak juga ya. Dan aku bisa naikin harganya. Iya dong sayang, aku percaya sama acting kamu sayang. Ya? Iya deh. Mas, nanti malam kita makan di luar yuk. Terus abis makan kita belanja. Untung kita lagi banyak uang. Ya udah sayang, ayo. Gak apa-apa, sayang yuk. Yuk. Gimana hasil penjualan hari ini? Kenapa ibu nanya-nanya? Udah deh, sekarang ibu tidurnya dalam deh. Aku mau pergi sama Sandra. Ayo Mas. Ren, tolong beliin ibu makan atau seenggaknya kamu masakin sedikit. Ibu belum makan dan ibu harus minum obat. Aduh ibu repot deh. Ibu kan bisa cari sendiri. Kan aku udah bilang aku mau keluar sama Sandra. Iya Mas. Kok lampu masih pada gelap ya? Kok di dalam gelap banget ya? Kayak nggak ada orangnya. Iya, tapi nggak mungkin deh Bu Dia keluar. Soalnya kan Bu Dia lagi sakit ya.
Coba kita getok dulu aja kali ya. Coba deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mai. Enggak kunci. Mai. Mai, tapi ini rumah orang nggak enak dong. Kita nggak masuk aja, Maya. Astagfirullahaladzim, Bu Dia, Bu Dia, ya Allah, Tuhan. Bu Dia, Bu, Mai, Bu Dia, bangun dulu, Bu. Astagfirullahaladzim. Malik, tolong bantu aku untuk bawa ke kursi dulu aja ya. Ya Allah, Bu. Pelan-pelan, Bu. Bu Dia kenapa kok Bu Dia bisa jatuh? Bu dia kelihatannya lemes banget, Ay. Maaf ya, apa Ibu bisa minta tolong? Tolong belikan Ibu makan gitu. Tadi Ibu mau beli makan tapi Ibu udah terlanjur lemes. Ibu perlu minum obat, Nak. Loh, kok dibuka aja nih pintu? Ini pasti ibu deh, kebiasaan. Kalau ada maling gimana coba? Kok pintu kamu buka? Ibu kebiasaan. Ibu? Hendra, Renata. Tega banget kalian ninggalin ibu kalian sendirian di sini gelap-gelapan. Belum makan lagi posisinya. Kami habis keluar beli buat jualan besok. Sama ketemu supplier. Iya, jalan macet, jadi ya nggak sempat beli makanan. Kalau emang alasan kalian sibuk, jadi kalian duluin dulu urusan perut. Kasian ibu kalian. Katanya kalian jualan depan rumah, buka stand depan rumah untuk jagain Bu Dia. Mana sekarang? Udah, Mai. Udah, biar aku yang beli makanan untuk Bu Dia ya. Tunggu. Biar aku aja. Ya udah, tolong beliin makanan untuk Bu Dia ya. Ibu silakan diminum jamunya. Ren, kamu nggak kepikiran buat jual produk-produk kecantikan dari bahan alami? Ya selain lulur, mungkin krim dari bahan-bahan alami gitu, kayak minyak zaitun. Itu pasti laku deh, banyak banget peminatnya tuh. Bener juga ya. Coba deh nanti saya bicarakan dulu sama ibu saya. Kamu bener-bener anak yang berbakti ya kepada orang tua. Apa-apa masih ingat sama orang tua. Syukur deh Bu Dia punya anak sebaik kamu. Masya Allah. Mas, barusan ada warga yang ngasih ide. Katanya gimana kalau aku jual skincare dan minyak zaitun? Menurut aku ya bagus. Cuma kita harus pikirin nih, gimana caranya kita dapat untung banyak. Kita oplos aja produknya. Kamu tahu caranya gimana? Kamu tenang aja, aku juga punya teman yang jual minyak zaitun palsu. Jadi bisa kita oplos. Oplos? Iya. Apanya yang dioplos, Nak? Bu, ibu ngapain sih keluar-keluar? Udah di kamar aja deh. Ibu mau ambil minum dan sekalian, Nak, Ibu minta uang belanja hari ini buat makan kita. Tadi pagi udah ada penjualan kan? Bu, mulai sekarang semua keuangan aku yang ngatur. Dan yang nyiapin ibu makan juga aku. Sekarang ibu tunggu di kamar aja. Dan satu lagi, ibu nggak boleh lagi mengatur apapun itu. Paham? Ya sudah, alhamdulillah ya. Udah, pergi. My love is so weird. Waalaikumsalam ya Fahri. Habis dari mana? Gue habis dari tempatnya Mbak Renata. Nih, beli obat herbal buat saudara gue. Buat saudara apa buat sendiri? Saudara gue. Dan kalau misalnya dititip-titipin kayak gitu hati-hati deh. Soalnya akhir-akhir ini kan lagi marak banget tuh obat herbal palsu. Ntar kamu ikut keseret-seret lagi. Astagfirullahaladzim Maya. Lu nggak boleh sujon gitu Maya. Mbak Renata kan menjual produknya Bu Dia.
Nah, Mbak Renata itu kan cuma ngelanjutin usahanya Bu Dia gitu. Jadi insya Allah aman pasti obatnya. Iya, kalau Budianya sih aku percaya Dani. Tapi kalau Renatanya, ya yang kita tahu kan selama ini itu kan barang-barangnya Budia yang emang amanah gitu loh. Kalau Renatanya aku nggak yakin dia berpengalaman deh. Mai, saya ngerti kekhawatiran kamu. Tapi kamu juga nggak boleh suzon kayak gitu. Nanti takutnya omongan kamu jadi salah paham buat orang. Kan nggak ada buktinya. Oh iya benar-benar. Iya ya, maaf sorry. Soalnya tadi kebawa suasana, maaf ya. Pak Hari ngomong, lu dengerin. Tadi kan sama, omongan gue kayak Pak Hari juga, mirip-mirip. Parah lu, Mai. Mas, Ya, gimana? Barangnya oke semua? oke. Dan aku akhirnya udah menemukan minyak zaitun yang palsunya. Ini kamu perhatiin ya. Ini yang palsu dan ini yang asli. Nggak jauh beda sayang. Dan ketika kita campur, orang gak bakal tahu kalau ini oplosan sayang. Oh ya sayang, sekarang kamu kasih pewangi minyak zaitunnya biar makin wangi. Oke, cukup. Wangi tuh sama ya sayang ya? Sama, orang gak bakal tahu sayang. Kalau produk kita ini gak jauh beda sama yang asli. Kalau kayak gini kita makin untung banyak mas. Iya dong sayang, harus. Oke, sekarang kamu ke depan. Siapa tahu ada yang beli. Nanti sisanya aku antar ke depan, ya? Yaudah, oke. Bisa. Ih, Malik apaan sih? Astagfirullahaladzim, kamu tuh ngagetin. Ya kamu tuh lama-lama bengongnya nyeremin tau, Ay. Kenapa? Ya, apa sih? Enggak, Ay, sebenarnya aku mau nanya sama kamu. Kenapa? Pasti ada yang kamu belum ceritain ke aku kan? Soal kamu dan firasat kamu itu. Sebenarnya kamu ini siapa, Ay? Sebenarnya aku Ultraman. Bener-bener ya kamu ya? Jadi sekarang kamu udah bisa mulai jahil balik gitu ya? Ha? Bener-bener belajar dari siapa kamu kayak gitu? Sakit. Kemarin udah sih, Malik. Kenapa kamu ikut-ikutan usil kayak gini? Ya lagian apa sih pertanyaannya aneh-aneh aja. Ya emang kamu pikir aku punya kekuatan power apa? Ultraman bisa terbang, terus aku bisa ngelihat orang lain gitu ya. Nggak mungkin aku kayak manusia biasa, cuman ya lebih peka aja kalau misalnya ada situasi orang itu kenapa tiba-tiba sedih, aku ngerasa lebih peka. Lihat ya kamu, aku balas ya usil-usilnya. Nah kamu makasih. Bu, makasih ya Bu ya. Ini ya Bu nih. Makasih. Nah, ini sekarang buat Ibu. Gimana sih lu? Ternyata emang bener minyak zaitunnya tuh ya. Wangi, udah gitu adem bener. Kalau bukan Warkam si posting di grup, wassalam dah gua nggak kebagian ini. Sayang. Iya sayang. Bu, sayang, aku dapat orderan online dari luar kota. Mas serius mas? Serius. Alhamdulillah banget ya. Gue perhatiin mungkin hari ini usaha lu mungkin maju aja. Jadikan emak lu kagak perlu kekitiran no pepanasan jualan. Iya Bu. Ayo deh kalau gitu kita pamit ya. Makasih ya. Waalaikumsalam. Salam, makasih. Mas, kayaknya kita juga harus jual produk lain deh. Jangan cuma zaitun doang. Maksud aku biar jualan kita itu bervariasi gitu.
aku sempat kepikiran gimana kalau kita itu bikin kemasan baru tapi pakai label yang lagi viral itu. Weirdo. Nah, nanti kan aku bisa bilang ke semua orang kalau kita itu udah menjadi sellernya Weirdo. Mirip banget kan, Mas? Harusnya warga nggak tahu ya kalau misalnya produk ini palsu. Tuh, kamu lihat deh. Iya ya, mirip banget. Dan aku yakin kita pasti bakal bisa untung banyak ini. Yaudah, sekarang kita lanjutin aja ya. Biar cepat selesai, terus kita biar cepat tidur. Oke sayang, oke. Ren? Ibu, Ini udah malam kok kalian belum tidur sih? Kalian lagi ngapain? Bu, ibu tuh nggak usah ikut campur. Ini kan udah malam sekarang. Udah, ibu mendingan tidur aja. Ngapain ibu kesini? Tadi ibu cuma lewat. Ibu habis wudhu mau tahajud, terus ibu lihat ruangan ini kebuka. Udah deh, Bu. Tadi katanya mau sholat tahajud kan? Udah, sana sekarang. Emang ibu mau tahajud di sini? Udah cepetan ah. Ini ibu, kepo banget sih. Sayang, ibu kamu terlibat cupu aja deh. Kalau di sini nyusahin, malah ketahuan tak semua ini. Gimana menurut kamu? Benar sih. Cuma pasti ribet sayang. Apalagi kalau sampai warga sini tahu. Mereka kan mulutnya pada nyinyir semua. Terus nanti kalau misalnya mereka nggak mau beli produk kita gimana? Terima kasih udah bro kesini ya, udah beli bro kesini, thank you. Keren banget lu berdua. Ya ele bisa jadi entuan ya apa seleler brand terkenal begono. Seller. Eta pokok namanya. Tapi emang nate kalau jadi seleler teh henteu pakai daftar heula gitu. Sebenarnya sih ini susah banget. Tektokan juga ribet banget ya, tapi alhamdulillah. Tapi kita demen dah, jadi kita deket gitu kalau beli apa-apa ya. Bener pisan atuh apa kata Yeyennya, ini teh sangat membantu gitu. Tapi kunaon atuh hargana teh masih tetap mahal walaupun udah jadi seleler? Enggak lah, menurut aku harga masih terjangkau lah. Ya walaupun nggak bisa dibandingin ya sama brand abal-abal. Kagak bisa turun lagi harga. Ngaranna ge eta Yen atuh brand terkenal gitu jadi henteu bisa diskon gitunya. Ya udah deh. Ada tenanan atuh. Sok mana pesanan ikut atuh? Iya. Nih, aku kasih lulur yang paling bagus. Nih. Ngapain lu kemari? Mau pakai skincare juga? Kan bukan cewek doang kan yang bisa skincarean, cowok juga bisa merawat kulit kan bang? Oh bisa, tenang aja. Ini buat cewek dan cowok. Kalau pakai skincare dari kita, itu kulitnya bakal glowing. Bisa main celang, kinclong bukan ya? Cilang. Oh iya, Iya. glowing. Maunya ikut mana? Ini. Mau boleh? Satu lagi sayang. Boleh? Iya. Satu ya. Tuh, bayar tuh. Nih, Berapa bro jadi bang? 200.000. Apa nih? Oke. Makasih banyak bang. Makasih banyak ya. Deh, pamit deh. Salam coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cobain. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Mas. Ya. Waduh, dilihat-lihat rame banget nih hari ini pelanggannya. Iya, alhamdulillah. Dari tadi juga banyak banget yang ngantri ke sini. Alhamdulillah, aku ikut seneng banget dengarnya. Produk kalian tuh lagi diomongin banget sama warga di sini loh. Oh ya, kabar ibu gimana? Baik-baik aja kan? Dia udah makan, Mbak? Alhamdulillah, ibu baik-baik aja. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Aku mau order ya. Oh, iya, tunggu ya. Lulur sama herbalnya satu. Boleh. Bentar ya. Nih. Jadi 80 ya? Ya, Ya, terima kasih. Makasih ya ini. Mari. Wah sayang, lihat ini, kita kaya raya nih. Perlu kita semua laku, laris terjual. Akhirnya kita bisa mengumpulkan sebanyak ini. Iya dong sayang. Nah sayang ya. Sayang. Hah? Lihat deh, aku sebenarnya diajak nongkrong sama teman-temanku. Aku males, karena apa? Mereka suka ngebully aku. Aku dibilang gembel, gak punya uang, takut sama istri lah. Gak mau ngeluarin uang lah. Habis harga diri aku direndahin, aku malas. Tunggu. Nggak ada yang boleh ngerendahin kamu, sayang.
Kamu tunjukin aja sama mereka kalau kita sekarang udah sukses. Kamu liatin nih semua ini. Nih, kamu bawa aja uangnya semua nggak apa-apa. Bila perlu kamu jajanin mereka semua, kamu traktir. Biar mereka tahu kalau kamu sekarang udah sukses. Semua nih? Oh, oke sayang. Makasih sayang ya. Nanti sama-sama. kalau misalnya aku pulang, aku beli makanan kesukaan. Yang banyak. Ya udah, hati-hati ya. Dadah. Ren, kamu sekarang jual produk apa? Sejak kapan kamu jadi reseller? Bu, bisa nggak ibu nggak usah ikut campur? Kemarin aku nganggur di rumah, ibu nyumpain aku. Cukup penyakit ibu yang jadi beban buat aku ya. Jangan omongan ibu juga. Astagfirullahaladzim. Ren, ibu itu besarin kamu sendirian sejak ayah kamu meninggal. Bisa-bisanya kamu perhitungan sama ibu. Lagian ibu berhak tahu ini usaha milik ibu, Ren. Udah deh, mendingan sekarang ibu ke dalam. Ibu ibadah aja yang banyak, ibu doain aku. Ren, ayo masuk, Ren. Kamu gak boleh gitu sama ibu, Ren. Udah lebih baik ibu di dalam aja, ayo cepat. Ayo, Aduh. Ren, datang. Mel, Mas Hendra ini perempuan ini siapa? Kamu jalan sama perempuan lain, kamu selingkuh dari Renata? Selingkuhan. Ini cuma teman, bawa selingkuhan. Temen dari mana teman? Temen kok peluk-pelukan kayak gitu, mesra-mesraan kayak gitu, rangkul-rangkulan, emang gak ada teman kayak gitu? Mas kan udah punya istri. Kalau misalkan Mas berduaan sama wanita lain, itu bisa menimbulkan fitnah loh, Mas. Nggak usah ngomongin lagi berduaan. Kalian berdua ngapain di sini? Sama juga berduaan kan? Jangan disamain dong Mas Hendra. Ini saya sama Fahri jalan, kita tuh habis bagi-bagi sedekah, lagian gak peluk-pelukan kayak kamu. Mas. Nggak boleh kasar sama perempuan kayak gitu lah, Mas. Gak apa-apa, biarin. Biar diajar sopan sedikit nih perempuan nih. Mas, ini saya cuma ngingetin ya. Kalau istri Mas tahu, pasti dia sakit hati, Mas. Pernikahan itu dijaga, bukan dihancurin dengan perbuatan gak baik kayak gini. Udah ya, gak usah ceramah. Pergi kalian berdua dari hadapan saya. Pergi jauh-jauh. Hei, Ya Fahri. Assalamualaikum. Salam. Campur aja sama orang. Berani-beraninya lo yang deketin istri gua. Udah Mas. Kamu juga ya? Alasan doang pergi ke arisan. Ayo pulang. Maaf Mas. Pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ren, tadi aku di jalan ketemu sama suami kamu. Dan aku lihat dia lagi sama perempuan lain. Aku sengaja cerita kayak gini ke kamu karena aku mau kamu tegur dia. Karena aku lihat dia tuh mesra banget sama perempuan itu. Mai, kamu gak salah lihat. Gak mungkin Mai suami aku kayak gitu. Beneran gak salah lihat kok. Aku lihat sendiri. Kamu ada bukti? Mana buktinya? Tadi aku nggak kepikiran soal bukti sih. Mbak, tadi saya juga ada di sana kok. Saya saksinya. Kita juga nggak mungkin kok bohong soal ini. Iya lagian juga ngapain bohong ya kan? Nggak ada gunanya juga buat aku, buat Fahri. Ya ada dong. Kamu iri kan sama aku? Ngapain aku iri sama kamu? Aku tuh cuma mau kasih tahu sebenarnya sama kamu. Udah deh, kamu tuh stop deh. Gak usah fitnah suami aku. Yaudah kalau misalnya gak percaya, coba aja kamu tanya suami kamu langsung. Mbak, udah ya. Ini kenapa jadi berantem kayak gini sih? Assalamualaikum, Mai. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Ini aku lagi kesel banget. Tadi aku samperin Renata. Maksud aku tuh baik. Karena tadi aku tuh ngeliat suami itu jalan sama perempuan lain. Aku tuh mau kasih tahu itu, tapi dia malah marah-marah. Bukan yang berterima kasih, kayak orang udah dikasih tahu juga dia malah bilang aku iri. Enak aja, ngapain aku iri sama orang kayak gitu? Mai, tapi kamu nggak salah lihat ya?
Saya juga nggak percaya sama aku. Jangan-jangan vision aku ada hubungannya sama Hendra. Apa Renata bakal ngalamin hal yang buruk karena Hendra selingkuh ya? Sayang, Sayang, kamu kenapa? tadi aku ketemu Jamret. Terus dia mukulin perut aku. Tapi kamu baik-baik aja kan? Memang hari ini aku apes banget sayang. Aku di jalan ketemu sama Maya. Dia ngomel-ngomelin aku. Padahal aku lagi sama teman-teman ngebahas bisnis kita. Malah aku dibuat malu. Ya udah biarin aja. Tadi juga Maya Safari kesini kok. Dan dia bilang sama aku kalau dia ketemu kamu. Dan dia ngeliat kamu sama cewek. Kamu selingkuh lah, inilah, itulah. Cuma udahlah, aku gak percaya. Ya sayang, itu namanya orang iri. Mana mungkin sih orang iri nggak ngomongin nggak, pasti ngomong nggak fitnah. Aku tuh sayang sama kamu, sayang banget. Percaya sama aku ya. Iya, tadi juga aku marahin si Maya kok. Mereka tuh mau ngomong kayak gimana juga aku gak percaya. Nanti aku gantiin uangnya ya, yang tadi hilang. Sekarang aku ambil kamu minum dulu. Ya. Sayang. Renata, kamu emang kecintaan sama aku. Makanya kamu percaya aja. Kasihan Maya. Padahal dia beneran mergokin aku. Tapi yang dikasih tahu nggak pakai akal. Akalnya pendek. Cantik dan kaya, cinta mati kepadaku. Maaf ya mas, nggak ada uang receh mas. Mbak ini cantik-cantik doang tapi pelit. Apaan sih? Mas, saya emang nggak ada uang receh. Ya nggak mau. Kalau ada uang saya kasih kok. Masa saya nggak megang uang receh, nggak usah ngatain juga. Ya pokoknya saya nggak mau kemana-mana sampai Mbak ngasih saya duit pokoknya. Iya, masalahnya saya nggak punya uang kas. Mas mau ngasih kayak gimana? Saya harus. Mas, balikin gitar saya, Mas. Iya. Topi. Oh iya. Jaket juga. Oh iya mas. Suara pas-pasan juga lu. Mas, saya cuma mau bikin dia ketawa aja mas. Rusak citra pengamen aja, Mas. Iya mas, maaf nih mas. Makasih ya, maaf ya mas ya. Iya. Aduh, ternyata kamu minjem jaketnya pengamen itu. Ya ampun, niat banget sih. Lihat kan mukanya sekarang kan, langsung kamu bisa ketawa-ketawa kayak gitu. Malu tahu aku dari tadi, Ai. Iya, tapi kalau misalkan tadi aku dengar suara kamu ya, dikit-dikit nyanyi sih, kalau aku jadi jurinya, aku bakal big no buat kamu. Big no? Masa sih? Padahal aku dengar dari orang-orang kalau suara aku tuh seksi. Ada siapa tuh? Pasti nih, kita langsung tidur pules abis minum jamu. Nih, silakan diminum ibu-ibu yang cantik. Macina. Yeen, Bu Iput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupe-rupenya pengantin kecil lagi beriringan begono. Lu mungkin nempel aja begono, udah cemplak-cemplakan. Kapal amal, ini Malik kitanya. Ini habis temenin aku ngamen, Bu. Begono. Mbak Renata sendirian aja jualannya? Iya Nini, soalnya Mas Hendra lagi pergi sama teman-temannya. Kalian teh henteu nyaho kitu nya. Aya gosip anyar gitu, alias gosip terbaru. Cenah Mas Hendra teh lagi pergi salingkuhnya eta sama perempuan lain, bener teh? Enggak, itu nggak bener. Aku tahu deh siapa yang nyebarin gosip. Dari Maya kan? Ini bilang itu temennya, jangan suka fitnah orang. Jadi eta teh cuman salah paham gitu? Itu nggak bener kok. Ya tapi kalau kata gue nih, lu kudu hati-hati. Sebabnya, kalau yang namanya pelakor itu nyebar. Udah kayak kecoa begono, di mana-mana ada.
Iya Bu, cuman aku yakin banget kok kalau Mas Hendra itu setia banget sama aku. Tapi kali ini mah kayaknya lu kudu sidak dah. Setia eta tehnya selingkuh tiada akhir gitu. Coba ya, coba aku telepon sekarang ya. Sayang, kamu ngapain tuh? Tuh kan, bener Mas Hendra aman. Aku tuh udah bilang kalau dia ini suami yang setia. Nih, aku bawain makanan kesukaan kamu. Makan bareng. Makasih sayang. Katanya setia cenanya. Iya deh kalau gitu pesanin jamu Buyung Upik 1 ya. Mau bikinin ya? Iya. Nih kemajuan nih ini sekarang udah hobi minum jamu juga. Biar gereng begono. Ini buat anaknya ya. Oh, Biar rehat atuh ya. Iya. Punya Yin, kalian aku ikutnya dibayar. Sayangnya nggak apa-apa. Nih ini ya. Jadi 30 ya? Iya. Makasih ya. Yuk. Kalau gitu kita pulang ya, kita pamit. Sekalian atuh gimana kalau kita nebeng juganya? Bisa aja sih kalau mau Bu Yayan di ban depan, Bu Iput di ban belakang. Hayu siapa takut? Jadi. Assalamualaikum. Biar mereka teh berdua. Kita gemblok-gemblok aja jemput ke Paroja. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Sayang, sekalian aku punya ide. Gimana kalau misalnya kita jualan dengan produk sendiri? Ngapain kita beli di orang? Mahal. Kebetulan aku punya teman, dia jual bahannya itu oplosan. Udahlah tipis kok. Gimana menurut kamu? Itu ide yang bagus sayang. Ya udah, nanti kamu cari bahan-bahannya terus kita racik. Gimana? Oke, nggak masalah. Tipis loh modalnya, nggak apa-apa ya. Aman. Hebat kamu Mas. Kamu bisa nyiapin semua dalam semalam. Keren sih. Suami siapa dulu dong sayang. Sayang, ini khusus produk-produk kita ini harus kita campur dengan mercury biar wangi lebih terasa. Ya. Dan produk-produk kita ini handmade khususnya kita harus bisa meniru brand-brand yang udah sukses. Harus kita tiru. Contohnya seperti Tasarina, kita harus seperti dia. Mas, ini produk yang viral itu kan? Yang ada white tomato-nya? Iya sayang. Ini tuh mahal banget loh Mas. Tapi kan di kita kan harganya jauh sayang. Aku yakin banget sih, ini pasti laris manis. Sekarang kita buat deh, kita olah ya. Yuk sayang, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Kamu tuh. Yaudah, Udah kamu urusan aja aku di sini. kamu terusin ya. Oke. Biar aku yang lihat. Bentar ya Mas. Ya. Waalaikumsalam, Aini. Ada apa pagi-pagi kesini? Ini aku mau jengukin Bu Dia. Sekalian aku bawain makanan dari yayasan. Oh iya, makasih ya. Yuk, masuk yuk. Aduh, ngapain sih dia tuh kesini mulu? Dasar so perhatian banget jadi orang. Aduh, makasih loh kamu udah repot-repot kesini. Sama sekali gak ngerepotin kok Mbak. Kebetulan kamu lagi kesini. Aku mau promosi nih. Sekarang kan aku udah jadi resellernya produk kecantikan. Kamu tahu kan produk yang lagi viral itu? Tasarina. Kamu hebat banget sekarang Mbak. Kamu megang 2 produk besar sekaligus loh. Iya, nih. Kamu lihat deh. Bagus-bagus banget. Kamu minat nggak? Kalau kamu minat, ini kan aku udah sampelnya nih. Cobain deh. Aku buka ya, Mbak. Itu hasilnya tuh bagus banget. Aku udah cobain kok soalnya. Enak kan wanginya? Wanginya enak sih. Ini juga langsung meresep ya ke kulit.
Mbak, kalau misalkan aku order yang banyak bisa nggak ya kira-kira? Ya untuk souvenir sih. Soalnya kan kalau aku kasih makanan agak bosen ya. Jadi pengen gonta-ganti aja. Bisa dong, bisa banget. Kebetulan aku sekarang lagi stok yang banyak banget. Kalau gini kan enak. Hitung-hitung aku bantu usahanya Renata juga demi Budia. Nah, karena kamu pelanggan pertama, aku bakal kasih kamu diskon. Tapi kamu jangan bilang warga dulu ya. Soalnya kan ini kan belum stok banyak banget aku dan belum opening juga. Takutnya mereka pada beli nanti. Ya deh, sekarang panggil ibu dulu ya. Mbak, nggak usah dipanggil biar aku langsung ke kamar aja ya. Nggak usah. Biar ibu tuh gerak, soalnya kan dari kemarin ibu rebahan terus. Tunggu ya. Bu, di depan ada Aini. Dia mau jengukin ibu. Bu, ingat ya, ibu jangan pernah ngomong macam-macam sama Aini. Apalagi bikin dia curiga. Pokoknya ibu bilang selama ini, aku dan Mas Hendra itu ngurusin ibu dengan baik. Ingat? Sakit, Ren. Kamu kenapa sih sampai segitunya? Udah deh, ibu tuh nurut aja. Ingat, kalau sampai ibu ngomong aneh-aneh, aku akan kirim ibu ke panti jompo sekarang juga. Nah Aini, terima kasih banyak ya makanannya. Maaf loh jadi ngerepotin. Sama sekali nggak ngerepotin kok. Ibu gimana kondisinya? Udah lebih baik, Bu? Iya. Renata selama ini minta ibu istirahat full. Jadi ibu sekarang merasa jauh lebih baik, Nak. Alhamdulillah. Tapi pasti ibu kangen ya jualan. Iya. Tapi aku sebagai anak ibu kayaknya nggak mengizinkan deh kalau ibu jualan lagi. Soalnya kejadian kemarin pas ibu sakit itu membuat aku panik banget. Makanya sekarang biar aku sama suami aku yang nerusin bisnis ibu. Ibu tinggal terima aja hasilnya nanti. Bener juga sih, Mbak. Ya, ibu untuk sekarang ini jangan capek-capek dulu. Lebih baik banyak istirahat. Kalau gitu Aini pamit ya. Ada apa, Nak? Nggak apa-apa, Bu. Untuk sekarang lebih baik perbanyak istirahat ya, Bu. Kalaupun nanti Ibu udah sembuh, Ibu jangan kemana-mana dulu. Di rumah aja. Makasih banyak, Nak, perhatiannya. Kamu hati-hati ya. Ya. Kasih souvenirnya apa ya? Kue kan bosan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk masalah souvenir kamu nggak usah pikirin lagi karena aku punya ide yang menarik banget, Mai. Oh iya, apa? Aku habis pesan produk dari Mbak Renata. Dia tuh kayak reseller produk dari Tasarina. Jadi isi di dalamnya itu udah ada sabun, skincare, atau obat herbal. Ya nggak sih? Sebentar. Ay, kenapa harus pesennya di Renata sih? Hah? Aku tuh masih kesel aja sama dia yang nggak percaya. Orang udah dikasih tahu sama yang selingkuh nggak percaya. Ya nggak apa-apa sih, cuman responnya nggak gitu juga dong. Iya, Mai. Respon itu kan tanggung jawab dia. Yang penting kita sebagai manusia itu udah ngingetin dia. Kita nggak boleh lo dendam sama dia. Lagian aku beli produknya dia itu karena bantu-bantu ibu dia. Kan kasian. Oh iya ya, itu dia ya.
Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Aku nggak jadi ngelarang kamu untuk pesen produk itu. Aku nggak nyangka deh mas. Baru sekali aku promosiin ke Aini, terus sekarang dia order segini banyak. Ini sih sayang gede banget ini. Untung gede kita nanti. Sekaligus kita akan coba produk kita ini. Sayang, tapi kamu udah bilang kan sama ini biar Aini nggak info ke orang lain soal produk kita ini. Udah dong, aku udah ngomong soal itu. Kan emang sepakatan kita awal ya gitu kan? Pinter banget sih sayang tuh, ini pinter banget. Sayang, aku minta uang dong. Uangnya bukan buat aku, buat motor kita, motor servis motor, biar motornya mantep kan? Boleh? Karena kita lagi untung banyak, aku kasih. Mas, mau servis motor. Cukup gak? Ih, cukup banget sayang. Sayang makasih banyak ya. Sama-sama. Makasih sayang. Sama-sama. Makasih banyak ya udah datang. Sampai ketemu lagi ya. Makasih Bu. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Makasih juga ya Bu Yayan. Fahri udah datang ke sini sama Bu Ivot, sama Dani. Sama-sama, Ai. Sama-sama, Ai. Saya senang kok akhir-akhir ini di yayasan sering ada pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya lagi nih. Baru pernah lo kita pengajian pulangnya dapet souvenir begono. Ini isinya apaan ya? Itu isinya ada skincare, ada lulur, sama ada herbal. Ay, atuh lamun eusina skincare mah ibu teh makin seneng gitunya. Jadi kulit ibu teh bisa makin tambah glowing. Tuh. Bener. Waalaikumsalam. Ini habis bagi-bagi hampers nih kayaknya. Udah habis. Hampers udah habis. Nggak kebagian. Apa sih, Dan? Ay, ada donatur yang mau ketemu sama kamu di dalam. Oh iya udah kalau gitu. Ibu-ibu, Mai aku duluan ya. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget sih tenggorokan gue nih. Mual banget sih. Ya elah, ini kenapa muka Yayan begini? Kagak bisa bikin foto keluarga ini nih. Elu. Kunaonnya teh asa merang kieu. Aduh. Ibu teh pan habis cuci muka tuh. Habis cuci muka ieu teh kunaon kalah arara tuh. Aduh. Aduh panas. Ini gatel nih semuanya nih gara-gara pakai nono yang bingkisan dari yayasan. Kalau kata Iput mah nih begaruk sambil araratel Yen, sarua atuh banget Iput ge tingali ya teh bareng tusan gitu jarawat sagel denok eta jagong gitu. Sama. Ini saya tenggorokan saya ini juga sakit, sama perut saya ini mual banget. Kayaknya produk yang dari yayasan gak bagus deh. Bisa-bisanya ya si Aini ngasih produk kita yang bahaya begini. Ay, Ibu-ibu, tinggal lihat tuh kumaha ieu teh kita teh araratel. ini mukanya kenapa pada merah-merah semua? Aini kamu gimana sih? Kasih kita produk yang gak benar, kita pada gatal-gatal semua nih. Ada yang muntah juga tuh si Dani. Maaf tapi saya nggak tahu apa-apa nih Bu. Tapi masa iya sih ini dari bingkisan yayasan? Ya elah Aini. Emang kagak lihat apa nih kita semua pada merah-merah begini. Mau udah kejadian begini masih kagak percaya aja. Masa iya kita teh bohong atuh ay. Gini loh Bu Yayan, masalahnya souvenir yang Aini beli ini dari Mbak Renata. Ya Allah. Yaudah kalau gitu kita langsung datengin aja Mbak Renatanya ya. Wah, Ayo kita tanyain. ya udah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Renata. Renata.
lu lihat nih muka gue nih pada merah tuh. Aduh, gatel, lu tau kagak? Oh, tinggal iya banget aing tapi kak korodok ieu gara-gara make krem ti maneh. Oh, belum lagi no. Si Dani, lu lihat. Hah? Dia muntah-muntah dari pagi no nggak kelar-kelar. Habis gimana nih? Tunggu Ibu. Ini produk apa ya? Produk bingkisan yang aku beli dari kamu kemarin untuk acara. Bingkisan? Iya. Bingkisan yang mana? Produk Tasarina, obat herbal sama lulur yang aku beli dari kamu. Tasarina? Iya. Selama ini kan yang aku jual tuh, lihat. Produknya weirdo semua, nggak ada Tasarina. Tapi di etalase emang ada weirdo doang sih. Ay, kamu benar beli di Renata. Jangan-jangan kamu cuma ngekambing hitamin Renata doang ya? Astagfirullahaladzim, sembarang kalau ngomong. Ibu-ibu, Ai ini nggak bohong. Ai ini beneran beli produknya tuh dari Mbak Renata. Renata, mana teh ngaku aja, nggak usah ngelak. Iya, nggak mungkin ini bohong. Apalagi mengkambing hitam kan, nggak mungkin. Iya. Ya Allah, kalian tuh kok nggak percaya banget sih sama aku? Sebelum kalian nuduh aku, lebih baik kalian cari dulu buktinya deh. Bener kata si saya. Kalian jangan asal nuduh, mana buktinya mana? Iya, memang Ai ini nggak punya buktinya. Tapi Mbak, kemarin kan kamu ngirimin produk ke rumah aku, terus aku minta notanya kamu nggak kasih. Terus kamu tahu alasannya bilangnya lupa. Sampai sekarang kamu juga nggak ngasih notanya ke aku. Kok malah kamu jadi kasih alasan yang nggak jelas gitu sih, Ai? Ini bukan alasan, kan kamu emang ngomong sendiri kemarin, Mbak. Alah udahlah, ini kamu jangan alasan lagi. Jangan nyalain Renata terus. Sekarang kamu tanggung jawab aja ini. Sebelum masalah ini saya lapor ke polisi. Astagfirullahaladzim, sembarangan Bu, ya nggak percaya sama ini. Aduh, ini gue jadi bingung. Gue tambah gatel nih kalau kayak gini nih. Iya, oke. Oke, saya akan tanggung jawab karena saya yang ngasih bingkisan ke ibu-ibu. Walaupun sebetulnya bukan salah saya ya. Aman dong. Mas, kamu tau nggak? Tadi tuh ya, gara-gara kejadian sama Aini, warga tuh makin banyak yang pesan ke aku. Pesan zaitun, skincare yang lain. Bagus dong kalau kayak gitu sayang. Iya dong. Mas, tapi nextnya pas kita mau jual produk yang baru, kita harus hati-hati. Kayaknya kemarin racikannya salah deh. Shh, jangan keras-keras, ntar ibu kamu denger. Tenang, tadi aku udah lihat ibu di kamar kok. Kayaknya ibu udah tidur. Jadi ini yang kamu kerjakan. Ibu, Kamu tega ya? Padahal selama ini, Aini itu selalu bantu kita. Ibu minta hentikan semua ini. Kamu minta maaf sama Aini dan warga. Dan kamu bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Kalau enggak, ibu nggak akan segan-segan laporin kamu. Ibu stop ya. Ibu stop ikut campur urusan aku. Bu, selama ini uang yang aku punya dari hasil ini semua. Aku nggak akan ngebiarin ibu buat ngancurin aku. Astagfirullahaladzim. Ibu akan bilang Aini sekarang juga. Bu, jangan. Ibu jangan. Lepasin ibu. Bu! Ibu! Ibu! Mas gawat mas. Ibu barusan masuk ke sini dan dia ngeliat semuanya. Dia bakal lapor Aini mas. Udah kamu tenang aja. Aku bakal ngelakuin sesuatu buat kamu. Tenang aja ya. Jangan panik. Malik, Hai, kenapa lagi motornya? biasa kadang emang suka rewel kalau motornya kayak gini. Kalau menurut aku sih kamu ganti motor ya. Apa? Kayaknya Vespa lebih gemoy. Gemoy. Vespa putih kali ya? Oh, lucu sih. Budia! Maaf! Maaf! Budia! Ya Allah! Budia!
sekarang kita bawa ke rumah sakit ya. Renata, apa gimana tuh keadaannya Bu Dia? Masih hidup kan? Aku nggak tahu ibu bisa kapan sadarnya. Padahal semalam ibu baik-baik aja loh. Coba kalau semalam aku larang ibu pergi, pasti ibu nggak bakalan kan dicelakain sama Aini. Maksudnya apaan? Kok Aini yang nyelakain? Semalam tuh ibu aku protes karena Aini udah bohongin warga. Aini bilang beli produk tuh sama aku. Tapi nyatanya sekarang Aini yang nyalakin ibu aku. Astagfirullahaladzim, maksudnya apaan? Aini nggak mungkin kayak gitu, Mbak. Atau Mbak mau fitnah ya? Astagfirullahaladzim, salah orang, Mbak. Kayaknya begono. Mungkin kamu bisa suka sama Aini, Dan. Tapi kamu jangan gelap mata. Kamu kan tahu Aini dulu kayak gimana. Bisa aja dia balik lagi kan kayak dulu nyalakain orang. Lu jangan sekate-kate. Jangan ampe bibir lu entu gua bikin menu rujak kingur ya. Tong sangeunahna atuh maneh teh eta ngomongnya. Masalah kamari teh pasti eta masalah paham gitu. Mal mungkin Aini kas gitu. Ya tapi tetap aja kita harus minta tanggung jawabnya Aini. Iya betul. Ya udah, ayo kita datengin. Aini, balik, keluar. Ini ada apa ya? Kami datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban kamu semuanya. Ya betul. Betul itu. Tanggung jawaban. Aini, kamu jujur aja. Kamu kan yang mencelakakan ibu saya. Karena kamu nggak bisa mengkambing hitamkan saya karena kesalahan kamu dengan warga. Astagfirullahaladzim, Mbak. Siapa juga yang mengkambing hitamkan? Sumpah saya nggak mengkambing hitamkan siapapun. Dan lagi ucapan saya kemarin itu jujur, semuanya nggak ada kebohongan. Saya juga beli produknya di Mbak. Udah kata ke bahasa masih aja ngelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kasih pelajaran sama dia. Bapak Ibu, tolong tenang. Jangan gunakan kekerasan seperti ini. Bubar! Bubar semuanya sekarang. Atau saya laporin polisi. Dasar pembohong, berat gitu tukang fitnah lagi. Terus kamu juga nggak ngaku kalau produk kecantikan yang dibeli sama yayasan itu dari kamu. Bener-bener jahat banget, sangat tega. Mai, kamu tahu apaan sih? Di sini yang dirugikan tuh aku ya. Kenapa kamu marah-marah sama aku sekarang? Loh, kok jadi main playing victim kayak gitu sih? Kamu kira aku nggak tahu apa kamu itu dari awal sengaja kan? Gak kasih tanda terimanya ke Aini supaya kamu bisa fitnah dia. Kalau gitu aku nggak biarin Aini untuk beli produk kecantikan dari kamu. Ya udah, aku juga nggak peduli kok kalau kalian nggak beli produk aku. Astagfirullah, bener-bener nggak tahu diuntungnya jadi perempuan. Udah dikasih tau. Main dorong-dorong enak aja. Bener ya? Kamu kasih apa itu produk kamu itu? Udah, Mai, udah, Mai. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa jadi berantem kayak gini? Udah ya, Mai. Berantem tuh gak akan bisa nyelesain masalah. Assalamualaikum. Maya tunggu! Malah pergi lagi. Aduh, sakit banget lagi. Mas Hendra kemana sih? Duh, kemana sih kok nggak diangkat? Tadi tuh dia sama... Oh, dia pergi sama Dedi. Coba aku telepon Dedi deh. Halo? Maaf, ini aku Renata. Kamu masih sama Mas Hendra kan? Iya, soalnya aku telepon dia nggak diangkat-angkat nih. Tolong suruh pulang ya. Hah? Mas Hendra ada janji sama aku pergi ke kafe. Yaudah. Makasih ya infonya ya.
Ya. Iya sayang, makasih Jangan, ya. jangan malu-malu. Ternyata Maya benar. Selama ini aku udah dibohongin sama Sandra. Dia memang benar selingkuh di belakang aku. Oh, ternyata ini kelakuan kamu di belakang aku. Mas, aku selama ini udah percaya ya sama kamu. Bahkan aku udah belain kamu di depan banyak orang. Lihat aja Mas, aku akan bongkar semua kejahatan kamu. Jangan berani macam-macam sama aku, atau kamu akan bernasib sama seperti ibu kamu. Sayang, yuk. Mas Hendra! Mas Hendra! Enggak. Aku nggak boleh kelihatan sedih gini. Maya dan warga jangan sampai tahu kalau Mas Hendra selingkuhin aku. Nanti image aku makin jelek. Ren, ini lulurnya cocok untuk semua jenis kulit nggak sih? Oh iya dong, ini cocok untuk semua jenis kulit. Bagus banget loh ini kalau habis luluran. Beneran langsung halus banget kulitnya. Lu lihat nih, warungnya Renata. Masih rame aja ya. Heran gue. Iya, aku juga heran kenapa ya masih ada aja orang yang percaya sama dia. Ini kayaknya bau-baunya bakal ada pertarungan sengit nih. Hah? Cing kan ya? Lu kata gue balang sangit. Emang agak enggak sih ya. Cuman jangan bikin keributan di sini. Kenapa tuh garuk-garuk? Aduh, pantesan aja dari tadi saya nyium bau amis. Ternyata lukanya di tangan Renata. Ulu, kunaon eta leungeun menikorot gitu. Ih, bau. Ih, tangannya kayak gitu. Jeruk banget ya. Itu dia begaruk sama kayak Warkamsi yang kemarin pakai itu ya. Skincare dari Mari ya. Jangan-jangan semua Wakamsi tehnya eta arah-arah teh gara-gara skincare bikinan si Renata gitunya. Lu liatin aja. Enggak. Itu nggak benar ibu-ibu. Cuman kan emang Maya tuh emang suka fitnah aku kayak gitu ya. Mungkin dia disuruh Aini. Aku yakin itu sih namanya azab, Ay. Itu tangannya sampai berdarah-berdarah kayak gitu, sampai luka. Digaruk-garuk sama dia. Kayaknya sekarang aku mau langsung ngecek rumah Mbak Renata ya. Sebentar. Itu Renata udah jahat banget loh sama kamu. Dia ngefitnah kamu kayak gitu. Bisa-bisa kamu masih khawatir sama dia, kamu masih baik sama dia. Enggak, bukan gitu loh, Mai. Nggak ada, Ay. Kalau kamu kesana, yang ada tuh kamu difitnah lagi sama dia. Kamu nggak ingat kejadian kemarin kayak gimana? Nggak. Duduk. Mai. Kalau emang kamu pergi, aku beneran marah loh, Ay, sama kamu. Aku serius. Nggak gitu. Udah, di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik, Fari, kalian udah tahu belum? Ini soal Mbak Renata. Yang dia garuk-garuk tangannya sampai luka banget. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak sih sama produknya? Kalau ngeliat kejadian belakangan ini sih, kayaknya emang ada yang aneh ya. Kita harus cari tahu soal ini, Ri. Iya, kita harus cari tahu. Aku ikut. Jangan. Please, aku mau tahu juga. Izinin aku mau ikut ya. Ai, kamu percayain aja sama kami. Kalau ada apapun pasti aku bakal update langsung ke kamu. Ya udah deh, kalau gitu kalian hati-hati ya. Oke, pasti Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Sayang, kamu udah pulang. Aku udah maafin kamu kok.
Tapi kamu jangan pernah ngelakuin kayak gitu lagi ya. Apa-apaan sih kamu? Ah? Aku datang ke sini, aku mau bilang sama kamu bahwa usaha kamu sekarang sudah aku ambil alih. Satu lagi ya, soal... Aduh, jijik banget aku pegangnya. Dan aku dengar dari warga-warga yang udah benci, jijik sama luka kamu, mereka nggak bakal beli produk kamu lagi. Makanya aku ada inisiatif. Aku kumpuli teman-teman cewek aku dan aku suruh mereka jualan. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama mereka, kamu yang kena bukan mereka. Enggak, aku nggak mau. Udah deh, lebih baik kamu pergi dari sini, cepet. Awas kamu! Berani kamu ya? Sakit, Mas. Sini kamu! Mas, ampun, Mas. Sini! Masuk! Mas! Diam kamu sini! Mas! Mas! Mas Eka! Mas! Mas, buka, Mas! Diam kamu dalam! Mas! Mas, buka! Tumben, Lik. Kok sepi banget ya? Makanya Mas Hendra kemana ya? Nih, pada kemana? Oh, mungkin pada... Sayang, ya. Tenang aja. Renata udah aku... Kita tetap aja langsung jual produk kita yang berbahaya. Biar kita cepat kaya raya. Kita pasti bisa. Sayang. Maaf, di sini siapa yang namanya Aini ya? Saya. Oh, perkenalkan saya dari brand Tazarina. Di sini saya mendapat laporan bahwa ada seseorang yang memalsukan produk brand saya. Dan orang tersebut itu adalah Anda. Dan tadi saya datang ke yayasan mengetahui Anda berada di sini. Bahasnya jangan di sini ya. Kita bahas di luar aja. Kenapa? Anda takut? Anda mau kabur kan? Enggak, saya nggak akan kabur, Pak. Anda terancam dipidanakan. Jadi bener. Produk Mas selama ini produk berbahaya. Pegang nih. Lepasin! Lepasin! Mbak! Kamu di mana, Renata? Fari! Renata? Fari! Fari, tolong! Fari! Renata? Fari, tolong, aku di dalam, Fari! Mbak agak mundur sedikit ya, biar saya dobrak pintunya. Ya. Fari, tolongin Fari. Ya saya tolongin Mbak, di keluar aja ya, pelan-pelan. Hati, Mbak nggak apa-apa. Mbak. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh lari? Bentar. Kenapa pada lari? Aku lagi nyari Hendra. Harus tanggung jawab itu orang. Dia orang yang dibalik produk palsu yang bikin warga gatel-gatel. Barusan dia lari ke sana tuh. Thank you infonya. Bentar. Bahaya itu pinggir danau, banyak buayanya. Mau dimakan loh. Suara apa itu, Dan? Tahu suara apaan tuh? Ayo. Dan! Astagfirullahaladzim. Lik, bantuin Lik. Jangan coba-coba kabur ya. Pak, tolong suaranya jangan keras-keras ya. Anda kan yang menyebarkan produk-produk yang membuat semua customer Tazarina itu menjadi gatal-gatal dan rusak kulitnya. Pak, ini semua salah paham. Sama sekali saya nggak ada sangkut pautnya sama barang palsu itu. Tunggu. Aini nggak bersalah. Maaf, ibu siapa ya? Saya dia. Saya ibunya Renata. Saya membuat kesaksian bahwa Aini tidak terlibat dengan masalah ini.
Yang memalsukan produk-produk dari Tasarina adalah menantu dan anak saya, Renata. Buat mama nih males pisan atuh kudu nangwan eta si eta gitu. Larayang. Lagi ngapain sih kita disuruh datang kemari? Ih, pulang yuk. Bu Yeyen, Bu Iput, kok pada mau pulang sih? Saya kan suruh ibu-ibu datang ke sini biar nggak ada fitnah. Temenin saya ya. Lagian atunya Kase Pahri, kalau si Renata pingsan teh keuni antep si pingsan. Nanti juga kalau dia teh sudah kenyang, bangun sendiri gitu. Jangan ngomong kayak gitu dong ibu-ibu. Kan ngelakuin hal baik. Ngelakuin hal baik harus ikhlas kan? Terusnya dipilih-pilih. Bukannya kagak ikhlas juga, Bapang. Gue mau gedek aja ngeliat kelakuannya. Bangun, woi. Woi, bangun. Udah ngatuh maneh teh ulah lila teh pingsana. Ogoan pisan. Bisa tahu udang, Pak? Aduh, kepala aku pusing banget. Udah deh, lu kagak usah banyak bacot. Diem aja. Aku di mana ini? Mas Hendra? Di mana Mas Hendra? Dia yang udah bikin kayak gini. Mbak tenangin diri Mbak dulu ya. Maaf saya harus ngomong kayak gini, tapi suami Mbak tuh dimakan buaya pas dia lagi lari ke hutan. Nah, dengekeun. Salaki maneh tadi hakan ku buaya gitu. Malik udah kabarin kok ke grup. Terus di mana sekarang suami saya? Mbak tenangin diri dulu ya. Sabar. Waalaikumsalam. Saya kesini datang untuk memperkarakan kamu yang sudah memalsukan produk Tasarina. Enggak, itu bukan aku. Pasti semuanya gara-gara Aini kan? Aini yang bikin semua jadi kayak begini. Ih, dia masih nyalain orang aja. Nah, tolong sayang, kamu jujur. Kamu jangan terus-terusan nyalahin orang lain ya, Nak. Ibu udah jelaskan ke semuanya. Kamu harus bertanggung jawab ya. Karena kamu masih sakit, besok saya akan datang lagi bersama polisi. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak bisa di penjara. Renata, kabur. Kumaha tuh? Kasian banget ya Bu dia ya. Udah menantunya meninggal makan buaya. Terus anaknya hilang nggak tahu kemana. Udah seminggu nih kan nih nggak ketemu. Iya. Padahal kondisi Mbak Renata tuh udah parah banget loh luka-lukanya. Asli. Harusnya dia nggak bisa lari jauh. Iya. Nih, lu nyium bau bangke nggak? Bau banget kan? Cium sih Dan. Belum mandi lu ya? Enggak Dan, saya juga nyium kok. Ini kalau bangke tikus harus dikubur nih, kesian nih warga yang lewat sini ya. Iya makanya, kita harus cari juga. Kayak dari bawah deh, coba cari ke bawah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan, ya Allah. Siapa tuh? Innalillahi. Dan Mbak Renata, Dan. Mbak Renata. Astagfirullahaladzim. Kita harus angkat, Dan. Hati-hati lu. Bau tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibuka aja, Bapak. Astagfirullahaladzim. Oh, amis banget ya. Iya.
Pantes nih bau banget ya Allah, kena sampai begini. Jago banget aku baunya. Ya elah, lu tahu kagak ini jenazah padahal udah dimandiin pakai 10 batang sabun, lu tahu kagak? Gayungnya udah bulak-balik kayak setrikaan arang zaman Jepang. Tapi masih bau aja, ini mah pik ajab. Teh bener pisan atuh Yen. Sekarang aja udah diajab kayak gitu, apalagi nanti gitu di alam kubur gitu. Eta mah bisa dibulak-balik, dihancurkeun atunya. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong depan ibu dia, astagfirullah. Tahan omongannya. Loh, tapi bener tau, Ay. Kata Bu Yayan sama Bu Iput. Emangnya kamu gak sakit hati apa? Aku aja sakit hati, dibilangnya iri. Padahal aku tuh tulus mau bilangin kalau suami itu selingkuh. Saya, atas nama anak saya Renata, saya mohon maaf pada Aini, Maya, dan tentunya semua warga yang sudah dirugikan sama anak saya. Maafkan anak saya, tapi saya mohon, walaupun kondisi anak saya seburuk itu, saya mohon tolong selesaikan semuanya. Bu, dia tenang aja, Bu. Aini udah maafin semua kesalahannya Mbak Renata. Dan warga yang lain di sini juga sudah memaafkan, ya kan? Ya elah, emang baik banget hati lu mah, Ay. Ya udah kalau dipaksa mah gue maafin dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua bisa menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa kita jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Apalagi sampai mencelakai orang lain. Dan yang paling penting, kita jangan pernah durhaka sama kedua orang tua kita. Bener pisan eta teh. Nembang Bang Ucup, nembang bau. Ya, dilanjutin aja, Pak. Ayo, angkat tuh. Ayo, Pun.